Halo para pecinta film dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan dalam semua hal. Oke sahabat sensasi film, pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Blind War yang rilis pada tahun 2022. Agar kalian tidak penasaran seperti apa keseruannya, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita rasakan sensasinya. Suasana panas di dalam persidangan menjadi adegan pembuka dalam film kali ini. Nampak seorang tersangka kelas kakap yang tengah diadili oleh hakim internasional. Ia dinyatakan sebagai dalang di balik bisnis gelap yang sekaligus juga menjadi buronan Interpol. Mulai dari aksi pembunuhan, perdagangan manusia, hingga peredaran barang haram antar negara. Namun penjahat kelas kakap yang diketahui bernama McQueen itu malah terlihat begitu santainya. Bahkan ia sesekali melemparkan senyuman kepada pengacaranya. Menariknya, Shena yang menjadi pengacara McQueen malah menentang dengan keras tuduhan yang dijatuhkan kepada kliennya itu. Wanita itu bahkan sampai mengatakan bahwa McQueen dinyatakan bebas, seolah ia seperti sedang berperan sebagai hakim di sana. Tidak hanya itu, kegilaan dalam persidangan tersebut bahkan semakin di luar nalar. Karena tiba-tiba seorang pengunjung seketika tertawa dan bertepuk tangan atas pernyataan yang dilontarkan oleh Shena. Namun siapa sangka aksi pengunjung itu merupakan tanda telah tibanya waktu bagi mereka untuk memulai aksinya. Tiba-tiba terjadi sebuah ledakan yang sontak membuat persidangan pun menjadi sangat kacau. Secara mengejutkan, beberapa pengunjung yang datang ternyata merupakan anak buah McQueen yang sedari awal memang telah bersiap untuk memulai aksi mereka. Dengan brutal mereka pun menembaki polisi penjaga di ruangan persidangan, tak terkecuali dengan Shena yang juga ikut dalam aksi tersebut. Kini di dalam ruang persidangan hanya tersisa McQueen, Shena, dan pria pengunjung tadi yang ternyata merupakan bagian dari komplotan tersebut. Secara tak terduga, McQueen yang awalnya mengira akan diselamatkan oleh kedua anak buahnya itu malah harus bernasib sial. Pasalnya, pria yang diketahui bernama Ledo ternyata merupakan pacarnya Shena. Tidak hanya itu, Ledo juga mengungkapkan masa kelam yang telah dilalui oleh Shena, di mana kala itu pacarnya pernah dienak-enak oleh McQueen, yang membuat mereka menaruh dendam sangat besar pada penjahat kelas kakap itu. Momen yang telah mereka tunggu-tunggu selama ini akhirnya tiba. Ledo dan Shena melempar dua buah granat tepat ke arah McQueen, yang menimbulkan ledakan besar hingga salah satu tembok di ruangan persidangan pun hancur. Di sisi lain, salah satu anggota polisi khusus bernama Donggu yang saat itu tengah berjaga di luar tiba-tiba mendengar bunyi tembakan dari dalam gedung. Sontak ia pun berlari ke dalam gedung tersebut. Mendapati ruang sidang yang sangat kacau, Donggu dan polisi lainnya mulai mengevakuasi semua orang yang ada di sana. Menariknya, Ledo yang saat ini sedang berpura-pura menyamar menjadi pengunjung saat akan kabur dengan yang lainnya malah tak sengaja menjatuhkan pistol dari dalam pakaiannya. Melihat kejadian tersebut, Donggu pun refleks mengarahkan senapannya ke arah Ledo. Hingga kemudian terjadilah aksi tembak-tembakan yang sangat epik. Di tempat berbeda, aksi pembunuhan dilakukan oleh pasangan Ledo dan Shena ternyata tidak hanya dijatuhkan terhadap McQueen saja, karena ternyata mereka turut menyasar anak dari penjahat kelas kakap itu sebagai targetnya. Namun berbeda dengan ayahnya yang diketahui bernama Zakun, justru ia berhasil selamat dari upaya pembunuhan pasangan Ledo dan Shena itu. setelah ia menyadari adanya bom yang terpasang dalam mobilnya.
Kembali ke gedung persidangan, Ledo yang sempat berlindung malah berhasil menyandra salah satu anggota polisi lainnya yang diketahui bernama Yun. Menyadari rekan polisinya yang sedang disandra, Donggu pun memberanikan diri untuk menyelamatkan temannya. Namun sial baginya, bukannya berhasil menyelamatkan Yun, Donggu justru harus berhadapan dengan Ledo dan Shena yang langsung menodongnya. Seolah tak ingin menyerah, Donggu yang tak lagi memegang senapannya malah meraih granat yang ada di balik rompinya. Secara tak terduga, siasat Donggu yang ingin melemparkan granat tersebut malah lebih dulu diketahui oleh Ledo. Alhasil, keduanya saling berebut untuk melempar granat itu. Malang bagi Ledo, yang terpental karena ledakan malah harus tertembak oleh pacarnya sendiri dan membuatnya meninggoy saat itu juga. Lain halnya dengan Donggu, meski tubuhnya juga terhempas oleh ledakan tersebut, namun ia masih bisa terselamatkan. Meski berhasil selamat dari ledakan tersebut, namun nampak Donggu harus membayar mahal atas aksi heroiknya. Karena ternyata dokter menemukan kerusakan pada mata yang membuat polisi itu kini harus kehilangan penglihatannya. Tidak hanya itu, aksi Donggu yang telah masuk ke ruangan persidangan telah menyalahi aturan. Karena ternyata keputusan tersebut diambil secara sepihak olehnya tanpa seizin pemimpinnya. Atas hal itulah, Donggu mau tak mau kini harus bertanggung jawab dan mengakui jika kematian anggota lainnya murni karena kesalahannya. Sejak saat itulah, kehidupan Donggu menjadi berubah drastis, meski ia sendiri masih belum bisa menerima kondisinya saat ini. Bahkan dia sempat berbuat onar hanya karena kesal mendengar sebuah berita yang menyudutkan dirinya. Namun, bagaimanapun juga ia masih tetap beruntung karena selain memiliki teman sebaik Yun, ternyata anak Donggu yang bernama Neng Entin masih mau merawatnya dengan sangat baik. Tidak hanya itu, insiden yang membuat kehilangan penglihatannya ternyata malah membuat Donggu memiliki keahlian baru, di mana kali ini dia memiliki indera pendengaran yang luar biasa, melebihi manusia pada umumnya. Menyadari akan potensi barunya itu, Donggu pun mulai melatih ketajaman pendengarannya bersama dengan Neng Entin, termasuk berlatih fisik seperti yang biasa dilakukannya ketika bertugas dulu. Di dalam penjara, Shena yang mulai menjalani hukumannya tiba-tiba dikunjungi oleh seorang pria yang mengaku sebagai pengacaranya. Anehnya pengacara itu malah datang dengan menyetorkan surat pergantian penjara yang memungkinkan Shena agar pindah ke penjara lainnya. Namun Shena yang tak bodoh langsung mengetahui dalih dibalik rencana pergantian penjara itu. Ia meyakini bahwa itu semua merupakan rencana Zakun yang ingin membunuhnya di penjara lain yang memiliki sistem keamanan yang sangat rendah. Dengan tegas Shena pun menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Nah, singkat cerita, Neng Entin yang sangat hobi bermain biola akhirnya mengikuti sebuah kompetisi bersama dengan kelompok musik di sekolahnya. Uniknya, Donggu yang juga ikut menonton acara tersebut malah tidak mendapati anaknya setelah ia tak mendengar suara biola yang biasa dimainkan Neng Entin. Rasa panik pun melanda pria itu. Terlebih ketika ia mendapati telepon dari Entin yang meminta tolong padanya. Sontak, Donggu pun langsung melaporkan soal penculikan anaknya itu. Laporan Donggu soal penculikan anak rupanya direspon cepat oleh pihak kepolisian. Terlebih, laporannya datang hampir bersamaan dengan ditemukannya sesosok mayat gadis yang diyakini merupakan korban pembunuhan. Alhasil, polisi pun membawa Donggu ke lokasi ditemukannya mayat tersebut.
Meski awalnya sangat khawatir, namun akhirnya Donggu bisa sedikit bernapas lega karena ternyata mayat tersebut bukanlah anaknya. Seolah tak tahan dengan penderitaannya saat ini, Donggu yang saat itu dibalut amarah justru malah menyerang petugas sembari terus memohon agar pihak kepolisian segera menemukan anaknya. Di waktu yang sama, Shena yang baru saja ribut dengan salah satu napi lainnya tak sengaja melihat berita yang menampilkan Donggu tengah menyerang polisi. Dalam berita itu disebut jika Donggu saat ini tengah frustasi atas penculikan yang menimpa anaknya. Mendapati berita tersebut, Shena malah mendapatkan ide baru untuk bekerja sama dengan Donggu untuk mencari sosok yang telah menculik anaknya, yang ia yakini telah dilakukan oleh komplotan Zakun. Alhasil, Shena yang awalnya menolak tawaran pengacaranya untuk pindah penjara akhirnya menyetujui tawaran tersebut. Dalam proses pemindahan tahanan, Shena yang saat itu dijaga ketat oleh para polisi mendapat serangan dari beberapa orang suruhan Zakun. Aksi peledakan yang disusul dengan tembakan beruntun pun sontak membuat semua petugas polisi menjadi tewas. Namun tidak dengan Shena, ia justru bisa menyerang balik semua anak buah Zakun. Lalu menukar pakaiannya dengan seragam polisi wanita yang saat itu juga ada di sana. Kembali ke Donggu, ia yang sempat ditahan karena berusaha menyerang polisi akhirnya berhasil dibebaskan oleh Shena, yang saat ini sedang menyamar sebagai polisi wanita. Keduanya pun mulai membicarakan tentang sindikat perdagangan manusia yang diakui Shena menjadi pelaku di balik penculikan Entin. Donggu yang selama ini mencari pelaku penculikan anaknya akhirnya sepakat untuk bekerja sama dengan Shena. Di sebuah tempat yang menjadi lokasi penjualan gadis, Donggu berpura-pura menjadi orang yang ingin menjual Shena. Namun tampaknya komplotan itu malah sudah mengetahui lebih dulu identitas dari Donggu. Alhasil, ia dan Shena pun berhasil mereka tangkap. Dalam kondisi terikat, Donggu kini terbangun dan dihadapkan dengan seorang wanita yang dijuluki sebagai Raja Naga dan sekaligus merupakan orang kepercayaan dari Zakun. Pasalnya, rantai yang mengikat leher Donggu terhubung dengan rantai yang juga mengikat tubuh Shena. Bahkan posisi semakin menyulitkan mereka karena setiap Donggu mendekat ke arah Shena, maka tubuh wanita itu akan tercelup ke dalam air. Beruntung bagi keduanya, Donggu yang hanya mengandalkan pendengarannya akhirnya berhasil mendumbangkan semua lawannya dan menyelamatkan Shena dari sana. Tidak hanya itu, Raja Naga yang sempat berusaha kabur pun berhasil mereka tangkap dan mulai mengungkap siapa sosok di balik sindikat perdagangan manusia itu. Termasuk salah satunya adalah Zinggang. Di markas Zakun, ia yang sedang menjajakan para gadis di hadapan para calon pembelinya sempat dibuat terpukau oleh Entin. Pasalnya, gadis yang satu ini tidak hanya berparas cantik, tetapi juga lihai dalam memainkan biola. Hal itu juga yang membuat nilai jual Entin menjadi sangat tinggi. Namun ternyata justru Zakun tertarik pada gadis itu sebelum benar-benar melepasnya pada pembeli. Namun sial bagi Zakun, dia yang mulai menyentuh tubuh Entin malah dihantam kepalanya oleh gadis itu menggunakan biola yang digenggam tangannya. Zakun bahkan semakin kesal setelah Zinggang memberitahu soal kematian Raja Naga oleh Shena dan juga Donggu. Mendengar kabar tersebut, Zakun malah meminta Zinggang untuk segera menghabisi kedua pembunuh Raja Naga itu. Di tempat tinggalnya, Shena dan Donggu yang baru saja melepas lelahnya setelah menghabisi Raja Naga kini malah kedatangan Zinggang dan anak buahnya yang ingin membunuh mereka. Seolah tak ada pilihan lain, aksi baku hantam yang disertai tembak-menembak pun tak terhindarkan.
Berkat kerjasama yang baik, Donggu yang hanya mengandalkan pendengarannya akhirnya berhasil melumpuhkan Zinggang dan membawa ke markasnya yang menjadi tempat disekapnya banyak gadis. Di tempat tersebut, para gadis dilepaskan satu persatu, dan Donggu mulai menggali informasi yang ia butuhkan dari Zinggang. Sialnya, Zinggang yang tidak sedikit pun terpengaruh oleh gertakan Donggu jelas tak mau memberikan banyak informasi termasuk lokasi keberadaan Zakun, yang diyakini berada di tempat yang sama dengan Entin. Melihat sifat keras kepala Zinggang, Sena yang geram akhirnya menghabisi pria besar itu. Melihat aksi keji yang dilakukan Sena, Donggu pada akhirnya menyadari bahwa wanita yang selama ini mengaku sebagai polisi adalah sosok pengacara yang sempat terlibat dalam insiden di ruang persidangan tempo lalu. Menariknya, ketika Donggu menyadari akan identitas Sena yang sesungguhnya, di waktu yang sama datanglah Yun yang saat itu langsung mengarahkan pistolnya ke arah wanita itu. Kondisi pun menjadi semakin ruwet, karena Sena malah memberi pilihan kepada Donggu untuk menghabisi Yun atau menghabisi dirinya, yang jelas-jelas mengetahui di mana lokasi Zakun berada. Berada di posisi yang sulit, Donggu pun akhirnya memutuskan untuk menikam Yun dengan sebilah pisau yang berada dalam genggamannya. Hal itu dilakukannya semata agar ia segera mengetahui keberadaan Zakun berdasarkan informasi yang dimiliki oleh Sena. Tak ingin bertindak gegabah, Sena lebih dulu menemui kenalan lamanya yang menjadi penjual senjata sebelum akhirnya Sena mendatangi tempat tinggal Zakun. Namun lagi dan lagi, aksi keji dilakukan oleh wanita itu. Bukannya membayar atas beberapa senjata yang diambilnya, ia justru malah lebih memilih untuk merampasnya dengan menghabisi penjual senjata tersebut. Di sebuah rumah yang menjadi tempat tinggal Zakun, pertempuran epik terjadi setelah kedatangan Sena dan juga Donggu, yang langsung memporak-porandakan tempat tersebut. Namun naas bagi Zakun, ia yang saat itu sedang berusaha untuk kabur membawa Entin malah berhasil ditemukan oleh Sena yang langsung menembakinya hingga wafat. Usai menumbangkan semua anak buah Zakun, Donggu kini malah harus menghadapi Sena yang tengah menggantung Entin dengan rantai. Ya, sama seperti sebelumnya, Sena kini memberi pilihan kepada Donggu untuk menembak dirinya atau biarkan wanita itu saja yang menembaknya. Secara mengejutkan, Donggu kembali memperlihatkan aksi heroiknya. Dengan cepat, pria itu menciptakan ledakan melalui granat yang membuat fokus Sena menjadi teralihkan. Lalu, ia mulai menembaki wanita itu sebelum akhirnya meraih rantai yang mengikat anaknya. Tak cukup di situ, Donggu kini kembali dihadapkan dengan situasi yang sulit, yang ternyata di tubuh Entin sudah terpasang bom yang siap meledak kapan saja. Sialnya lagi, bom tersebut malah terhubung dengan pemicu yang menggunakan sistem pendeteksi jantung yang terpasang di tubuh Sena. Dengan kata lain, apabila Sena mati, maka otomatis bom di tubuh Entin pun akan meledak. Namun kali ini nasib baik masih memihak Donggu. Melalui arahan Entin yang menyebutkan warna-warna di setiap kabel pada bom tersebut, akhirnya Donggu berhasil memutus salah satu kabel yang sekaligus juga menonaktifkan sambungan pada pemicu di tubuh Sena. Di akhir film, terlihat Donggu yang kini telah menjalankan hukumannya, ia juga nampak bahagia ketika dikunjungi oleh Hyun, yang ternyata sebelumnya tidak benar-benar ditikam oleh Donggu. Kebahagiaan juga terpancar dari wajah Entin yang antusias melalui momen pertemuannya dengan sang ayah. Dan film ini pun berakhir dengan momen yang sangat mengecewakan. Oke bos, sampai di sini dulu untuk konten kali ini. Dan jangan sungkan-sungkan untuk main-main ke channel kami.
Jangan lupa juga untuk terus support channel kami dengan cara like, share, dan subscribe. Karena support dan dukungan dari kalian adalah motivasi dan semangat bagi kami. Dan agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Terima kasih dan wassalam.